Cirinya ya orang Syiah itu laris diantaranya karena ada tadi pengumbaran syahwat. Cirinya ya orang Syiah itu laris diantaranya karena ada tadi pengumbaran syahwat. Cirinya ya orang Syiah itu laris diantaranya karena ada tadi pengumbaran syahwat. Apa yang Ustadz cerdas katakan tentang pengumbaran syahwat maksudnya adalah nikah mut'ah. Sekarang mari kita lihat siapa yang dituduh olehnya orang yang mengumbar syahwatnya. Dalam kitab Fathul Bari, karya Ibn Hajar al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 15 yang diterbitkan oleh Ar-Risalah Al-Alamiyah, cetakan pertama tahun 2013 Masehi, halaman 346. Ibn Hajar al-Asqalani berkata, adapun Muawiyah, Abdul Razak telah meriwayatkan dari jalur periwayatan Safwan bin Ya'la bin Umayyah yang berkata, telah mengabarkan kepadaku Ya'la bahwa sesungguhnya Muawiyah nikah mut'ah dengan seorang wanita di daerah Ta'if. Sanad riwayat ini sahih, akan tetapi di dalam riwayat Abu Zubair dari Jabir di kitab Abdul Razak juga hal itu sudah lama terjadi. Redaksi riwayatnya adalah Muawiyah nikah mut'ah dengan seorang perempuan dari Bani Hadrami di saat dia baru tiba di daerah Ta'if. Perempuan itu bernama Mu'anah. Jabir berkata, kemudian Mu'anah hidup sampai zaman kekhalifahan Muawiyah dan Muawiyah selalu mengirimkan hadiah kepadanya setiap tahun. Sesungguhnya Muawiyah mengikuti Umar dan menjadikannya panutan. Maka tidaklah diragukan bahwa dia melaksanakan perintahnya setelah pelarangan, yaitu pelarangan Umar untuk nikah mut'ah. Ustadz cerdas ini menuduh salah seorang sahabat telah mengumbar syahwatnya. Namun tuduhan tersebut tidak masalah bagi kelompok mereka, sekalipun ditujukan kepada sahabat Nabi SAW. Bukan hanya sahabat yang melakukan nikah mut'ah, tetapi juga ulama besar berikut ini. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 6 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan kedua tahun 1982, halaman 325. Az-Zahabi berkata di dalam biografi Ibn Jurayj, adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj, seorang imam, alama, al-hafiz, ulama besar al-Haram, Abu Khalid dan Abu al-Walid al-Quraisy, al-Umawi, al-Makki, penulis banyak kitab. Sekarang mari kita lihat apa yang dilakukan ulama besar ini. Pada kitab yang sama, pada halaman 333, Az-Zahabi berkata Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, Ibn Jurayj nikah mut'ah dengan 90 perempuan. Kami tegaskan, nikah mut'ah dengan 90 perempuan. Pada halaman 331, Az-Zahabi berkata, Abu Ghassan Zunayj berkata, aku mendengar Jarir Ad-Dabbi berkata, Ibn Jurayj memandang nikah mut'ah boleh. Dia menikahi 60 wanita, yaitu dengan nikah mut'ah. Dan dikatakan, dia mewasiatkan kepada anak-anaknya mengenai nama-nama istrinya, yaitu istri mut'ah. Sehingga tidak satu pun dari mereka akan membuat kesalahan dan menikahi salah satu perempuan yang telah dinikahi ayahnya dengan mut'ah. Dan perlu Ustadz cerdas itu ketahui bahwa nikah mut'ah juga dibolehkan oleh beberapa imam mazhab Ahlus Sunnah. Mari kita lihat kitab-kitab berikut ini. Dalam kitab Al-Mabsut, karya As-Sarkhasi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Al-Hanafi, jilid 5 yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifat, halaman 152. As-Sarkhasi berkata, makna dari nikah mut'ah ini adalah seseorang berkata kepada wanita yang hendak dinikahinya, aku nikah mut'ah denganmu sekian dari jangka waktu dan sekian dari mahar. Hal ini batil menurut kami dan diperbolehkan menurut Malik bin Anas. Kami tegaskan, diperbolehkan menurut Malik bin Anas, yaitu Imam Malik. Dan pembolehan ini merupakan pendapat Ibn Abbas. Dalam kitab Al-Mughni, karya Ibn Qudamah, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Al-Hambali, jilid 10 yang diterbitkan oleh Dar Alamil Kutub, cetakan ketiga tahun 1997, halaman 46. Ibn Qudamah berkata, nikah ini batil, yaitu nikah mut'ah. Imam Ahmad telah menetapkan kebatilannya. Dia berkata, nikah mut'ah hukumnya haram. Berkata Abu Bakar, tentang masalah ini terdapat riwayat yang lain bahwasanya nikah mut'ah
hukumnya makruh dan tidak haram. Kami tegaskan, makruh dan tidak haram. Karena Ibn Mansur bertanya kepada Imam Ahmad tentang nikah mut'ah, lalu dijawab, menjauhinya lebih aku sukai. Abu Bakar berkata, maka secara zahir ini adalah makruh dan bukan haram. Kami tegaskan, bukan haram. Di sini terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat pertama, Ahmad bin Hambal mengharamkannya, sedangkan pendapat kedua, dia menghukuminya makruh. Sekarang, kami minta kepada para pemirsa agar benar-benar memperhatikan dengan jeli fatwa yang datang dari Imam Ustadz cerdas ini, sehingga nantinya para pemirsa dapat menyimpulkan tentang pernikahan semacam ini. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Baz, salah satu ulama kelompok Salafi, jilid 4 yang diterbitkan oleh Dar Al-Qasim Riyadh, cetakan pertama tahun 1420 Hijriah, halaman 29-30. Nikah dengan niat untuk dicerai setelah beberapa waktu. Pertanyaan, saya mendengar ucapan dari salah satu rekaman kaset bahwa Anda telah memfatwakan diperbolehkan nikah di negeri rantau di mana seseorang bermaksud untuk meninggalkan istrinya setelah masa tertentu bila habis masa tugasnya. Lalu, apa bedanya nikah semacam ini dengan nikah mut'ah? Dan bagaimana kalau si wanita melahirkan anak? Apakah anak itu dibiarkan bersama ibunya yang sudah ditalak di negeri rantau itu? Saya mohon penjelasannya. Abdul Aziz bin Al-Baz menjawab, benar, telah keluar fatwa dari Lajnah Daimah, yaitu lembaga keagamaan tertinggi di kerajaan Arab Saudi, di mana saya adalah ketuanya, bahwa dibenarkan nikah dengan niat talak sebagai urusan hati antara hamba dan Tuhannya. Jika seseorang menikah di negeri rantau dengan niat bahwa kapan saja ia selesai dari masa belajar atau tugas kerja atau lainnya, ia akan menceraikan istrinya, maka hal itu dibenarkan menurut jumhur ulama, dan niat talak semacam ini adalah urusan antara dia dan Tuhannya dan bukan dijadikan syarat nikah. Perbedaan antara nikah ini dan nikah mut'ah adalah dalam nikah mut'ah disyaratkan masa tertentu seperti sebulan, 2 bulan, setahun atau 2 tahun dan semisalnya. Jika masa tersebut habis, maka pernikahan tersebut berakhir atau gugur dengan sendirinya. Inilah nikah mut'ah yang batil itu. Tetapi jika seseorang menikah sesuai dengan sunnah Allah dan sunnah Rasulnya, tetapi dalam hatinya berniat untuk mentalak istrinya bila tugasnya berakhir di negeri rantau, maka hal itu tidak merusak akad nikah. Niat itu bisa berubah-ubah, tidak pasti, dan tidak dijadikan syarat nikah. Niat semacam ini hanyalah urusan dia dan Tuhannya, dan cara ini merupakan salah satu sebab terhindarnya dia dari perbuatan zina dan kemungkaran. Inilah pendapat mayoritas ulama.